sebagai PIC di Salem GPT. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan segera memulai perkuliahan kita. Kayaknya minggu lalu saya bilang kita punya lagu khusus ya, yaitu lagu ini. Ya, coba kita akan nyanyi dulu ya dengan lagu ini. Lalu kita sambil dengar lagu, nanti kita ikuti sama-sama ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bisa dengar ya suaranya ya? Bagaimana mereka dapat dengar. Oke, baik. Jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Sambil kita ikuti yang di screenshot, yang di tidak ada yang memberitakannya. pada hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu itu. Ini tugas kami, beri keberanian yang bagi kami. Barulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Pakai kami Tuhan, perlengkapi kami, urapi kami Bapa, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi dalam memberitakan Injil. Berikan padamu hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami yang memberi kebahagiaan bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Biarlah apa yang menjadi kerinduanmu menjadi kerinduan kami juga ya Tuhan. Kami boleh melihat orang-orang di sekitar kami. Mereka boleh menerima Engkau, mereka boleh menyembah Engkau, mereka boleh memanggil namamu, sebab mereka percaya karena ada yang memberitakannya, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keberanian bagi kami, taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini.
Sekali lagi ya, sekali lagi kita dengar lagi. Jika mereka tidak percaya kepada Dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada? Sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian. Berikan pada kami Dia mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang Tuhan Pakai kami Tuhan, urapi kami, urapi kami Bapa, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi dalam memberitakan Injil. berikan pada hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti ini tugas kami, keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani. sekarang tanpa musik ya. Kita nyanyi sendiri yuk. Ya, kita nyanyi sendiri ya. Dengaran ya suara saya. Oke, yuk. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kiranya
menyenangkan hati Tuhan, itulah yang kita ingini dalam kehidupan kita sekalian, ya. Baik, kita akan segera memulai perkuliahan kita. Mohon maaf, suara di sini agak berisik karena lagi ada orang kerja, ya. Tetapi kiranya tanpa mengurangi sukacita kita, kita akan terus perlahan-lahan mengikuti perkuliahan kita, tentu dalam suasana santai, ya, santai saja, Bapak Ibu. Tidak perlu terlalu kaku, ya, tapi Cek, Pak Elroy, suaranya nggak kedengaran, Pak. Ya, ini nampaknya sinyal Pak Elroy kurang bagus. Oh, sudah hilang. yang kau beri untuk menerima perkuliahan ini, biarlah Tuhan pimpin kami sehingga dapat kami menerima sesuatu, ya, dari yaitu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Terpujilah Tuhan, kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan memimpin kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali dalam perkuliahan hari ini. Kita akan segera memasuki perkuliahan kita. Namun saya rindu mengajak kita sekalian untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan. Ya. Mengawali perkuliahan kita ini. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang pertama, kalau minggu lalu kita belajar tentang yaitu Nathan mengunjungi Daud dan mengadakan pembinaan kepada Daud. Hari ini kita akan melihat yaitu dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan, saya baca saja. Hari tua Daud dan soal penggantinya. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Ayat yang ke-6, di sini persoalannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ada seorang anak yang bernama Adonia, yaitu anak dari Daud. Ya, anak dari Daud ini, Daud masih hidup, tiba-tiba Adonia sudah mengkudeta bapaknya dengan cara dia kumpulkan kawan-kawannya, ya, yang masih muda, ya, lalu mendeklarasikan dirinya yaitu menjadi raja. Dia bilang, ya, saya raja. Ya. Dia memperlengkapi dirinya dengan kereta dan orang yang berkuda, 50 orang yang berdiri di depannya dan berkata, "Hidup Adonia, aku ini raja, aku ini raja." Padahal bapaknya masih hidup. Ya. Bapaknya masih hidup. Ya. Bayangkan seorang anak ini
Ya, bayangkan seorang anak ini mengkudeta bapaknya sendiri, ya. Bapaknya masih hidup, dia sudah langsung mendeklarasikan dirinya menjadi raja. Persoalannya di mana? Yaitu ayat 6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Nah, di sini dia persoalannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Adonia ini tidak pernah dibina. Maka karena dia tidak pernah dibina, demikianlah kelakuannya. Kelakuan dari Adonia ini menjadi perilaku yang tidak baik, yaitu dengan mengkudeta bapaknya, melengsarkan bapaknya, sementara bapaknya masih hidup, masih definitif menjadi raja. Belum ada SK bahwa dia didiskualifikasi menjadi raja. Ya. Dan yang biasanya anak raja itu yang pertama adalah tentu anak sulung biasanya di Israel. Tapi dia mendeklarasikan dirinya bahwa dia sudah jadi raja. Nah, saya ulangi sekali lagi, persoalannya di mana? Persoalannya adalah ayat yang ke-6. Selama umur hidup Adonia, dia tidak pernah menerima teguran, dia tidak pernah menerima binaan. Apa yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian? Ya, demikianlah orang ketika tidak pernah menerima pembinaan, ya, karakternya akan semakin rusak. Ya, karakternya akan rusak. Sedangkan orang yang sudah dibina saja, terkadang karakternya juga masih rusak. Ya, apalagi orang yang tidak pernah mengalami pembinaan. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Ada orang punya bahasa negatif begini, saudara-saudara. Dia bilang begini, sedangkan dibina juga nggak berhasil, ya. Jadi untuk apa dibina? Ya, nggak boleh begitu. Bahasa yang tepat adalah sedangkan dibina saja masih juga tidak berhasil, apalagi tidak dibina. Jadi terkadang orang memandangnya pakai sudut pandang yang negatif, ya, pakai sudut pandang yang negatif. Harusnya demikian, kita tidak boleh demikian. Kita harus memandang dari sudut pandang yang positif. Jangankan kita, Yesus aja muridnya 12 yang selama 3,5 tahun dia didik, selama 3,5 tahun dia diedukasi, ya, anak didiknya. Tetapi nyatanya ya satu diantaranya mengkhianati Yesus, yaitulah Yudas. Sudah Yesus sendiri, apalagi kita. Jadi ketika jadi poin yang pertama adalah, ya, ketika tidak dikerjakan pembinaan, maka mental spiritual manusia akan rusak. Ya. Maka perlu ada namanya pembinaan, menegur seseorang. Hanya dalam menegur, Alkitab berkata, ya harus ada etika juga. Harus ada etika juga. Ya, jangan menegur seseorang itu kita langsung secara secara sporadis kita tegur seseorang. Ya. Yang pertama, tegurannya lewat firman penggembalaan. Itulah pentingnya firman penggembalaan. Firman penggembalaan itu yang akan memberikan teguran kepada sidang jemaat. Yang kedua, kalau ada hal-hal pribadi, tentu kita juga akan memberikan teguran. Tapi sekali lagi, teguran dimaksud, Alkitab berkata, ya kalau sudah tidak mempan lagi ditegur depan umum, ya 4 mata gitu ya. 4 mata dikasih tahu. Tapi kalau sudah enggak juga, Alkitab katakan, ya serahkan dia kepada Tuhan, kan gitu ya. Di mana ayatnya dia? Ya. Kita coba lihat sebentar masalah untuk menegur seseorang, ya harus ada etikanya juga. Jangan sampai kita menegur seseorang itu langsung dengan emosi. Saya ulangi sekali lagi bahwa kalau dengan emosi menegur seseorang maka tentu tidak akan berhasil, ya, tidak berhasil, ya. Mana itu ayatnya? Coba ada yang bisa bantu. Dalam bentar ya. Yang pertama itu dalam 1 Timotius pasal yang ke-5 ya.
1 Timotius pasal 5. Ayat yang ke-20. 1 Timotius 5 ayat 20. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Lalu di sisi lain, ada juga ayat yang mengatakan, ya dipanggil dia. Kalau ada yang salah, maka kita panggil dia. Ya. Ada yang bisa dapat ayatnya? Saya tidak persiapkan di sini ya, tetapi tidak mengapa, kita harus fleksibel ya. Oke, ya. Oke lah, kembali ke ayat yang tadi. Nanti semoga saya dapat menemukan ayatnya pada sesi kedua. Ya. Yang pertama, hal yang prinsip yang saya sampaikan harus yaitu menegur seseorang atau membina seseorang. Ya, kalau tidak dibina, maka seseorang itu akan akan seperti Adonia, ya, tidak mengalami yang namanya mental yang baik, ya, mental yang baik. Yang kedua, dari apa yang saya sampaikan ini, ya, generasi yang tidak dibina, ya, akan menjadi generasi yang binasa. Tidak perlu kita binasakan dia akan binasa sendiri. Ya. Karena apa? Karena tidak mengalami pembinaan. Ya. Tidak mengalami pembinaan. Olehnya, sekali lagi, siapapun kita, ya, baik kita sudah hamba Tuhan full timer ataupun belum, maka kita berkewajiban memberikan pembinaan kepada yaitu semua orang, siapa sajalah ya, semua orang harus yaitu menerima pembinaan, sehingga lewat pembinaan itu seseorang akan menjadi pribadi yang berdampak bagi orang lain. Nah, kita tahu bahwa cerita dari Adonia ini, ya, cerita dari Adonia ini akhirnya dia mengalami kematian, ya, dia mengalami kematian dengan dipenggal kepalanya. Karena apa? Karena ya itu tadi, karena tidak terbina, ya. Jadi secara rohani gereja atau generasi yang tidak mengalami pembinaan, ya pasti mengalami yang namanya kematian. Ya, jadi jelas bahwa pembinaan itu sangat penting. Apakah Anda sebagai orang tua atau sebagai siapa saja, pembinaan itu sangat penting. Sehingga pembinaan yang kita kerjakan akan berdampak kepada orang lain. Saya ulangi sekali lagi, sedangkan kita bina seseorang terkadang masih gagal, apalagi tanpa pembinaan. Jadi olehnya, ya Tuhan mengutus kita semua agar kita ya memberikan pembinaan kepada siapa saja, ya kepada warga jemaat, kepada anak-anak, kepada generasi, sehingga lewat pembinaan tersebut maka banyak jiwa-jiwa yang mengalami pertolongan, pertobatan sampai kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Tentu banyak pengalaman masalah pembinaan ini. Saya ini dulu belajar dari almarhum Pendeta Pongdonga Lemba. Ya, dia bilang begini. Setiap dia lari pagi itu, ya, lari pagi, maka dia temukan paku di jalanan, diambil paku-paku. Karena dia bilang suatu saat ini akan penting, ya, paku ini. Ternyata benar, suatu saat penting paku itu. Nah, maksudnya begini, dia bilang manusia ya, jangan langsung putus asa dulu ketika kita melihat seseorang yang memiliki perilaku yang tidak baik, jangan langsung dibuang. Tetap bina dia, suatu saat nanti dia akan berguna. Ya, suatu saat nanti dia akan berguna. Paulus juga melakukan hal yang sama, tapi nanti dalam pertemuan berikut akan kita pelajari itu. Ya, Paulus juga melakukan hal yang sama. Dia membina orang sehingga orang-orang
yang rusak-rusak pun ya, masih mendapat kesempatan kemurahan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi jangan pernah terlalu pesimis dengan orang-orang. Kalau kita lihat mungkin seseorang seseorang, tetapi tetaplah miliki optimisme dalam membina seorang. Kalau istilah kami dulu manula, kalau sekarang itu usia indah ya. Jadi di sini ada sebenarnya apa namanya? Ada 5 generasi dalam gereja, yaitu setelah dewasa ini adalah manula. Kenapa manula? Karena begini, menurut Bapak Ibu sekalian, pentingkah kita membina manula? Ya. Dan saya sudah teliti, buat riset, ternyata sangat penting. Manula itu sangat penting mendapatkan pembinaan. Mengapa? Karena ternyata banyak kegalauan-kegalauan, banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh usia indah ini. Teristimewa, yang pertama dia mengalami kesepian, kesunyian. Karena anak-anak semua sudah menikah, dan semua dengan kegiatan masing-masing, maka orang-orang yang berada pada usia manula itu atau usia indah itu, mereka kesepian. Yang pertama. Yang kedua, ya mereka berada dalam kondisi tubuh yang tidak lagi fit. Ya. Dan yang terakhir, mereka berada dalam ketakutan, kecemasan menghadapi yaitu kematian. Maka manusia lanjut usia ini atau usia emas ini perlu mengalami atau mendapatkan pembinaan. Nah, saya punya mahasiswa, dia pernah meneliti tentang apa namanya, tentang konseling kepada yaitu usia emas atau usia indah, ya, usia emas atau usia indah. Jadi ini penting. Ya. Tapi nanti kan kita pelajari itu satu persatu, baik kepada anak, remaja, pemuda dan dewasa. Yang keempat yaitu memiliki minat yang tinggi dalam menggerakkan warga gereja terlibat aktif dalam pelayanan. Jadi jangan pernah membiarkan yaitu warga gereja ya menganggur dalam pelayanan. Tetapi kita harus melibatkan mereka secara aktif ya. Sekali lagi kita harus melibatkan mereka secara aktif dalam pelayanan ya. Baik dalam pelayanan apa saja, maka kita harus libatkan mereka. Ya, kalau di gereja kami itu saya buka ada 8 departemen. Ya, departemen pelayanan tentunya ya. Istilah kami itu departemen ya, walau masih agak tabu ya sebenarnya di kalangan kita ini bicara departemen. Tapi di gereja kami ada 8 departemen. Ada departemen musik, departemen worship leader, departemen singer, departemen penerima tamu, departemen sekolah minggu, departemen apa lagi ya? Multimedia, kemudian departemen doa, departemen pokoknya ada 8 departemen itu ya. Ada juga departemen perjamuan kudus dan lain sebagainya. Jadi semua itu sudah ada orang-orang yang kita libatkan ya. Jadi terlibat aktif
dalam pelayanan. Saya tidak suka melihat jemaat nganggur. Ya, langsung saya kayak tahun ini di awal tahun kita sudah membuat formulir ya, formulir pendaftaran imam-imam. Mau berapapun yang mendaftar saya harus ya, pokoknya setiap tahun itu harus ada tambah pelayan-pelayan atau yang kami sebut biasanya imam-imam ya, pendaftaran imam-imam. Dan itulah caranya kita melibatkan warga jemaat itu terlibat dalam pelayanan ya. Sebab begini, seluruh manusia ya, termasuk kita yang ada dalam meeting Zoom ini, seluruh manusia lebih suka dia diberdayakan daripada dianggurin ya. Itu udah sifat natur atau sifat bawaan dari seorang manusia, dia lebih suka diberdayakan ya daripada dianggurin ya, kalau istilah gaulnya gitu ya, ya lebih suka diberdayakan. Maka seorang pemimpin harus benar-benar mampu yaitu menggerakkan ya warga gereja agar terlibat aktif dalam pelayanan. Kemudian menunjukkan sikap turut bertanggung jawab terhadap program pelayanan dan kegiatan gereja lainnya ya. Jadi akhirnya nanti kita bertanggung jawab terhadap program pelayanan ya. Dan yang keenam adalah melibatkan diri secara aktif dalam pelayanan di gereja masing-masing ya. Jadi saya harapkan ya, seperti kata Pak Lispan tadi di awal bahwa memang ini mata kuliah praktikal ya, mata kuliah praktikal yang memang bisa kita terapkan langsung dalam pelayanan di gereja kita sekalian ya. Lalu ini adalah urutan rincian materi, pengertian, pemahaman fungsi warga gereja. Ya, kemudian pembinaan warga gereja sebagai suatu proses. Lalu kemudian tujuan pembinaan warga gereja, lalu ruang lingkupnya apa saja dan seterusnya. Nah, indikatornya ya nanti akan kita lihat indikator keberhasilan belajar lewat ini ya. Lalu pendekatan ya tentu dengan kolektif dan partisipatoris. Artinya diharapkan kita berpartisipasi ya dalam perkuliahan, tidak diam saja. Makanya minggu lalu saya sudah mulai dengan memberikan yaitu pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan kepada teman-teman mahasiswa sehingga Anda menjadi orang-orang yang berpartisipasi dalam perkuliahan ini. Lalu kemudian mahasiswa berdiskusi, nanti ada saatnya kita berdiskusi, kemudian melaksanakan presentasi ya. Lalu metode ceramah dan seterusnya, nanti penilaian akan diatur oleh dari bidang akademis dari Salim ini ya. Sumber belajar ya, tentu pertama keluarga, kemudian media elektronik, narasumber, lingkungan dan seterusnya, komunitas gereja, teman di masyarakat, teman di kampus, sudah sumber belajar. Lalu kemudian ada literatur, di sini ada 11 buku ya, ada 11 judul buku. Nah, sekarang itu ada yang namanya Google Book ya di internet itu. Ini Anda boleh cari buku-buku ini, siapa tahu ada yang bisa di-download menjadi buku elektronik ya. Jadi di Google Book itu ada nanti yang bisa kita download. Tapi tidak semua judul ini. Tapi dari antara 11 ini pasti ada salah satu buku yang bisa kita download menjadi satu referensi dari mata kuliah dari pembinaan warga gereja ini. Baik, saya kira itu dulu untuk menjadi silabus kita. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi kita. Nanti di pertengahan materi atau sesi kedua, ya saya akan menyampaikan janji saya yang lalu, yaitu kronologi atau sejarah dari perkembangan gereja yang kami layani. Tapi nanti di akhir dari sesi kedua ini, ya. Baik, kita masuk saja dulu ke materi kita. Sebagai pengantar, gereja secara teologis adalah eklesia. Ya, apa itu eklesia? Yaitu tubuh Kristus dalam Efesus 1 ayat 23, di mana Kristus adalah kepala. Kristus yang memanggil. Jadi eklesia ini adalah dipanggil keluar. Ek itu artinya keluar, dan kalego yaitu dipanggil ya. Jadi tapi dibaca menjadi eklesia. Ya. Kristus yang memanggil, maka gereja berasal dari kata Kristus sendiri. Gereja bukanlah kelompok manusia yang
berdiri atas inisiatif sendiri, tetapi Kristuslah yang dengan perantara firman dan Roh Kudus mengumpulkan baginya jemaat itu. Ya, jadi jangan pernah kita merasa bahwa gereja itu adalah milik dari seseorang, tetapi Kristus. Sekali lagi, gereja itu adalah milik Kristus. Gereja adalah persekutuan orang percaya yang dikumpulkan oleh Kristus, yaitu pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan menjadi hari lahirnya gereja. Jadi hari lahir gereja ya disebut ya, sorry ya ini orang lagi ngebor-ngebor ini lagi kerja di bangunan di gereja kita. Jadi agak terganggu sedikit suaranya ya. Saya pun agak terganggu juga. Apakah saya harus hentikan mereka ini dulu ya, supaya lancar ya kedengarannya. Tapi nggak apa-apa lah ya, sama-sama bekerja ya. Jadi dalam Kisah Rasul pasal 2 itu adalah hari lahirnya gereja. Ya. Dalam kitab Perjanjian Baru ditemukan beberapa gambaran mengenai gereja yang menunjukkan kesatuan yang tidak terpisahkan antara Yesus Kristus sebagai kepala dan umatnya. Oleh sebab itu gereja harus selalu bergantung kepada kehadiran Kristus. Ya. Jadi gereja itu selalu bergantung kepada kehadiran Kristus. Kehadiran sebagai suatu aktivitas yang terjadi di tengah-tengah umat secara terus-menerus, yaitu penyertaannya. Jadi kehadiran Kristus mutlak, ya, mutlak diperlukan oleh gereja sehingga gereja menjadi gereja itu menjadi hidup karena kehadiran Kristus. Nah, persoalannya sekarang banyak ya Kristus tidak lagi dihadirkan dalam gereja. Yang dihadirkan adalah entertain, ya hiburan dan lain sebagainya, tetapi kehadiran Kristus tidak lagi menjadi prioritas. Nah, ini menjadi suatu suatu awasan bagi kita agar kita hati-hati, agar kita waspada tentang ya hilangnya kehadiran Kristus dalam gereja karena orang sekarang sudah fokus kepada hal-hal yang duniawi. Nah, makanya kalau kita dalam firman pengajaran, nah itu ada kalau istilah teologi itu namanya kristosentris, ya. Kristosentris itu berarti berpusat kepada Kristus, ya. Jadi kita harapkan pelayanan itu selalu berpusat kepada Kristus. Nah, poin A yaitu gereja digambarkan sebagai umat Allah atau bait Allah, bangunan Allah sebagai kawanan domba Allah. Tentu ada banyak ya. Ada banyak analogi ya, dari gereja itu sendiri. Ya. Ada banyak analogi dari gereja itu sendiri, yaitu ada umat Allah, kadang-kadang disebut bait Allah, kadang-kadang disebut bangunan Allah, dan kadang-kadang disebut kawanan domba Allah. Ya. Atau kadang juga kalau kita lebih familiar dengan gereja itu disebut sebagai mempelai wanita anak domba Allah. Ya, jadi tentu masing-masing ya masih banyak lagi sebutan-sebutan yang sering dianalogikan menjadi gereja. Kemudian gereja sebagai suatu persekutuan yang baru, yaitu tubuh Kristus, dan sebagai tubuh Kristus adalah juga gereja yang selalu mau mendengar suara Yesus yang memanggil manusia menjadi murid-muridnya. Jadi gereja harus yaitu selalu mau mendengar suara Yesus. Lalu kemudian hakikat gereja adalah misioner, dapat dikatakan seluruh aktivitas gereja adalah misioner, pelayanan sakramen, pemberitaan firman, dan pelayanan dan lain-lain. Tanpa persekutuan erat antara Kristus, hakikat gereja akan hilang dan tidak layak disebut gereja, karena gereja adalah gereja selama memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Saya ulangi penekanannya, gereja adalah gereja kalau dia memiliki hubungan dengan Kristus. Gereja bukanlah gereja kalau dia tidak memiliki hubungan dengan Kristus, sekalipun secara lahiriah, secara fisik, gereja itu masih aktif, tetapi tanpa kehadiran atau hubungan Yesus Kristus, maka ya saya pikir itu tidak bisa disebut sebagai gereja. Nah, untuk menentukan bahwa suatu keputusan dan atau tindakan manusia dalam memimpin gereja dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah, dipakai dua tolok ukur yang berjenjang. Nah, yang pertama, tolok ukur tertinggi tentu adalah Alkitab, ya, yang secara mutlak menentukan kebenaran tolok ukur yang lain, serta dalam bimbingan dan penguasaan Roh Kudus. Sekali lagi, semuanya harus bersumber kepada Alkitab.
Saudara dikasihi Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semua harus bersumber dari Alkitab. Kita berdoa tutup mata, harus ada sumbernya di Alkitab. Kita bernyanyi, harus ada sumbernya di Alkitab. Kita berdoa dan lain sebagainya, semuanya harus bersumber dari Alkitab. Jangan pernah ada satu jangan pernah ada suatu tolok ukur yang lain. Bukan kata si A, bukan kata profesor si A, si B, walaupun itu penting sebagai referensi. Tetapi tolok ukur tertingginya adalah kembali kepada Alkitab. Nah, contohnya ada orang berkata baptisan yang benar itu adalah A, B, C, D, sampai Z. Oke, silakan saja menurut manusia. Tetapi kita harus kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab adalah ukuran tertinggi. Apapun yang kita buat. Contohnya begini ya, saya ini kebetulan Kepala Departemen Pendidikan dan Pengajaran di GPT. Di Sinode GPT. Apapun nanti doktrin GPT ini, semuanya harus sesuai dengan Alkitab. Ya, kalau tidak sesuai dengan Alkitab, maka ya kita harus berani berkata tidak kalau tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, maka Alkitab adalah tolok ukur tertinggi ya dari semua tindakan, termasuk dalam pembinaan warga gereja. Kemudian yang kedua, di bawah Alkitab adalah pokok-pokok ajaran gereja yang dibuat berdasarkan Alkitab untuk menjadi pegangan bagi gereja dalam kehidupan pelaksanaan tugasnya. Ini yang sedang kami kerjakan sebagai Departemen Pengajaran ya Pendidikan dan Pengajaran. Kami sedang membuat yaitu pokok-pokok ajaran gereja. Ya, saya ulangi, pokok-pokok ajaran gereja atau yang nanti disebut dengan doktrin gereja. Ya, sesuai dengan ADRT GPT. Ya, mohon maaf untuk saudara yang bukan GPT, tetapi kami sedang buat itu ya untuk menjadi tolok ukur. Tapi sekali lagi tolok ukur tertinggi adalah Alkitab ya. Jadi ini pokok-pokok ajaran gereja ini nanti akan ada buku yang sedang kami kelola sekarang, sedang on the track dalam penulisannya untuk menjadi ajaran pokok-pokok ajaran gereja. Ya. Semua pelayanan gereja adalah pembinaan warga gereja. Saya ulangi ya. Semua pelayanan gereja adalah pembinaan warga gereja. Ya. Jadi begini, apapun yang kita kerjakan di gereja itu tujuannya adalah pembinaan warga gereja. Kita mau bikin ibadah komsel, ibadah sekolah minggu, ibadah kaum muda, ibadah apalagi yang ada di gereja saudara, ya. Ibadah kaum wanita, kaum pria, ya, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah doa penyembahan, ibadah raya. Semua harus bertujuan untuk pembinaan warga gereja. Program apapun yang kita buat, contoh kita buat program katakanlah retreat, ibadah pantai. Semua isinya harus pembinaan warga gereja. Jika tidak, maka rasanya seluruh kegiatan itu menjadi sia-sia. Karena apa? Karena tidak bertujuan untuk membina warga gereja. Jadi apapun yang Anda buat, mau doa malam, doa pagi, semua harus bertujuan dalam pembinaan warga gereja. Ya. Jadi apapun sebenarnya apapun mata kuliah yang kita ambil di Salim ini, ujung-ujungnya harus berfungsi demi pembinaan warga gereja. Ya, jadi saya ulangi ini alinea ini, semua pelayanan gereja adalah pembinaan warga gereja. Agar mampu melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Karena itulah memang tugas dan panggilan Tuhan adalah yaitu dalam 1 Petrus 2 ayat 9 itu. Tetapi kamulah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib untuk ya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ya, jadi jelas itu. Pembinaan merupakan usaha gereja untuk mendewasakan warga gereja. Jadi harus ada pembinaan. Ya, untuk mendewasakan warga gereja. Nah, sekarang kan ada gereja, mohon maaf ya, saya akan close dulu. Kita akan diskusi, tapi akan saya selesaikan dulu ini. Agar melalui proses belajar dan mengalami perubahan diri yang terus-menerus, warga gereja mau dan mampu bersaksi, bersekutu dan melayani di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Tapi saya ingin garis bawah ini, pembinaan merupakan usaha gereja untuk mendewasakan warga gereja. Inilah sejatinya panggilan gereja, itu pembinaan adalah usaha gereja untuk mendewasakan gereja. Saya akan stop share dulu. Nah, sekarang kita akan diskusi dulu. Ada gereja sekarang, tujuannya bukan lagi pembinaan warga gereja.
Ada gereja dibentuk sekarang, tujuannya adalah yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi gembala. Yang pertama. Ada gereja dibentuk sekarang adalah untuk yaitu mencari keuntungan jasmani. Wah, ini ngeri nih. Saya mau ceritakan 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, saya itu ditawarin begini sama seorang pengusaha. Pak, Bapak mau nggak gereja Bapak itu saya sponsori, kita sponsori semuanya, ya. Kita perlengkapi semuanya. Bangunan kita buat lux, sound system lux, semuanya serba bagus. Ya. Tapi keuntungan bagi 3. Keuntungan bagi 3. Ya. Dia perlengkapi semuanya, keuntungannya bagi 3. Ya. 2 sama Bapak, 1 sama saya. Ini pengusaha. Ya. Dan bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen. Ya. Dia orang Islam. Ya. Bayangkan dia tahu bahwa gereja itu sekarang sudah menjadi suatu komoditi. Sehingga dia tawarkan ke kita. Ya. Kalau Bapak mau, ya ayo kita kerjasama, kita bikin MOU dinotariskan. Sehingga banyak gereja sekarang ya tidak ada pembinaan di dalamnya, hanya sebagai entertain saja, sebagai yaitu hanya untuk memberikan hiburan kepada orang-orang, tetapi di dalamnya sejatinya tidak ada pembinaan. Ya, maka suatu saat saya pernah ketemu sama seorang anak gadis di toko buku, waktu saya di toko buku, lalu saya say hello sama dia. Ya, beli buku ya deh. Iya Pak. Saya tanya, kamu gereja di mana? Ya dia kasih tunjuk salah satu gereja terbesar di Batam. Oh saya di gereja ini Pak. Oh saya tanya, kamu sudah berapa lama beribadah di situ? Ya, dan dia bilang sudah hampir 3 tahun Pak. Lalu saya tanya, apakah kamu kenal sama gembalamu? Ya, wah mulai dia bingung. Oh kenal Pak. Ya, pernah kamu salaman dengan gembalamu? Ah itu dia Pak katanya kan. Kamu ada nomor handphone gembalanya? Bisa kamu telepon dia sewaktu-waktu? Wah, itu repot itu Pak katanya. Artinya apa? Banyak sekarang jemaat yang tidak kenal gembalanya siapa. Apalagi di era ini, di era online dan live streaming ini. Ada banyak gereja sekarang tidak lagi mengadakan pembinaan, ya, tidak lagi mengadakan pemuritan, tetapi hanya sekedar yaitu melaksanakan entertain dalam pelayanan gereja. Nah ini menjadi suatu evaluasi bagi kita. Jangan sampai kita terjebak, ya. Jangan sampai kita terjebak dengan yaitu pelayanan-pelayanan yang demikian. Ya, jadi fungsi gereja itu adalah melaksanakan pembinaan. Apapun alasannya itu tidak bisa ditolak bahwa fungsi gereja adalah melaksanakan pembinaan. Jadi olehnya harus lebih hati-hati kita sekarang dalam pelaksanaan pelayanan gereja itu harus lebih hati-hati. Karena apa? Karena muncul ada banyak penyimpangan, ya. Ada banyak muncul yaitu penyimpangan terhadap fungsi dan tujuan gereja di era ini, apalagi di era digital ini, ya. Makanya seringkali fungsi pembinaan itu sudah mulai hilang dari gereja dengan adanya varian-varian pelayanan. Ya di Surabaya itu ada yang namanya GSJS, gereja 1 jam saja, ya hanya 1 jam aja. Mereka pakai ayat firman Tuhan itu ya, waktu murid-murid berdoa dengan Yesus, Yesus bilang, apakah kamu tidak sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Jadi mereka bilang, ya sudah 1 jam saja. Jadi seluruh ibadah bangun ya hanya 1 jam aja, mulai dari doa sampai terakhir 1 jam aja. Ya, jadi kira-kira terjadi nggak pembinaan? Itu yang kita khawatirkan. Kita nggak menyalahkan dan lain sebagainya. Persoalannya terjadi nggak ya pembinaan itu ketika demikian adanya. Nah inilah yang sekarang menjadi tantangan khususnya di kota-kota besar. Kalau mungkin tidak di kota besar, ya saya pikir fungsi gereja masih berjalan dengan baik. Ya, oke, mungkin saya ingin bertanya dulu, ya, bagaimana
pengalaman atau mungkin pengamatan lah kalau saya bilang, jangan nanti penilaian, pengamatan dari kita sekalian terhadap gereja sekarang. Apakah fungsi pembinaan warga gereja itu masih berjalan dengan baik? Di tempat saudara kira-kira masih berjalan dengan baik nggak? Atau mungkin pengamatan saudara di gereja lain, katakanlah di gereja kita sudah berjalan dengan baik, tentu keistimewaan kami kalau kami di GPT itu ada yang namanya ibadah pendalaman Alkitab. Wah, di situ benar-benar terjadi pembinaan warga gereja, termasuk di ibadah-ibadah raya dan ibadah-ibadah lainnya, semuanya harus ada korelasinya dengan pembinaan warga gereja. Nah, sekali lagi, pertanyaan saya, apakah menurut pengamatan saudara, gereja di masa kini masih tetap pada fungsinya dalam pembinaan warga gereja? Atau sudah mulai ada yang mengalami pergeseran-pergeseran? Yuk, silakan kalau ada yang mau berbicara sebelum kita lanjut. Saya, Pak. Ya, silakan Pak Bangun. Terima kasih Pak Roy sudah memberikan kami pengetahuan. Kalau saya Pak, mungkin ada perubahan Pak ya. Ya. Sudah jauh menyimpan Pak. Khususnya di tempat saya ini, sekalipun kami cuma berapa orang saya pemuda, tapi saya melihat pemuda kami ini sama remaja seperti sudah tidak ada gairah lagi Pak. Ya, cuma mau datang saja untuk latihan. Nah, tapi kalau mau ibadah dia tidak mau. Jadi saya ambil tindakan, lebih bagus saya pakai anak sekolah minggu. Karena saya ada kasih les anak sekolah minggu Pak, 3 orang. Satu sudah bisa. Nah, waktu saya pakai ini anak sekolah minggu, orang tuanya menjadi senang Pak. Padahal waktu saya mau kasih les dia, ini orang tuanya marah sama saya. Dia marah karena dia bilang, Bapak Gembala ini saya punya anak ini baru kelas, sekarang dia kelas 4 SD. Akhirnya waktu selesai dia les Pak, saya mulai kasih main keyboard, akhirnya dia tampil tiap hari. Justru orang tuanya ini menjadi senang. Karena dia lihat anaknya main Pak ya, tiap hari Minggu. Itu satu Pak. Dan minggu lalu sebelum saya punya istri ada ke Toraja Pak, ada tetangga gereja, itu orang GPDI. Saya bicara saja ya. Ini GPDI sini Pak, dia punya pendeta itu saya punya ketua kelompok hamba Tuhan Pak ya. Karena saya ikut, walaupun saya orang GPT, saya punya istri itu orang GBT, Gereja Betel Tabernakel Pak. Tapi saya yang biasa setir, saya punya istri Pak ya. Apalagi ini saya sekarang saya takut karena saya sudah mau berangkat Pak. Hari Senin saya sudah mau berangkat mau ke Surabaya. Saya takutnya ini Pak sampai sekarang Pak ya, karena saya lihat saya punya istri ini gampang sekali terpengaruh sama orang-orang lain Pak. Misalnya begini, waktu minggu lalu ini ada yang saya bilang tadi Pak, yang gereja GPD ini kan jemaatnya itu hampir 50 orang Pak keluar. Yang justru keluar Pak ya. Alasannya katanya begini, kenapa bikin gereja besar-besar? Saya sudah mengerti, mungkin karena jemaatnya ini takut berkorban Pak ya. Beda kalau kita orang pengajaran, kita sudah biasa ya. Jadi ini jemaatnya itu Pak terbagi-bagi di sekitar ini Pak. Saya ditawarkan, sama saya punya istri. Saya ditawarkan, dia bilang, kenapa kakak tidak aja ini jemaatan? Saya bilang, kok ini hari-hari ketemu pendetanya? Seandainya kamu dikasih begitu bagaimana? Tapi dia ini senang kalau jemaat GPD ini lari ke saya separuh. Tapi saya orangnya saya bilang, ini orang yang keluar ini kok bisa tidak hadapi nanti kalau dia yang lawan kau. Sedangkan pendetanya orang besar saja dia bisa lawan. Kita ini baru berapa tahun di sini, langsung dia seperti ngotot Pak. Karena dia cemburu lihat itu jemaatnya GPD ini lari, ada 3 gereja sini, 4 sama saya. Jadi semua dia masuk ke gereja Pak. Sisa saya yang tidak. Karena saya punya istri mau kalau ini jemaatnya datang ke saya. Saya berkeras, saya tidak mau. Saya bilang jangan dipanggil. Kecuali dia datang, baru nanti saya telepon pendetanya. Jadi
saya lihat ini Pak ya, perkembangan gereja ini seperti sudah keluar dari jalur yang tadi Bapak sampaikan. Dan saya juga Pak ya, saya berat sebenarnya mau tinggalkan ini Pak, karena saya lihat saya punya istri ini gampang sekali terpengaruh Pak. Jadi kalau nanti saya ke Surabaya, mudah-mudahan lah Pak Lispan bisa kasih saya kebijaksanaan pakai HP Pak. bukan bilang saya mau pakai apa Pak, karena saya orang tua, saya juga mau kontrol jemaat Pak, karena saya punya istri, saya takut Pak terpengaruh arus. Jadi cuma itu Pak, saya seperti rasa takut kalau saya sudah di Surabaya, justru saya tidak bisa belajar karena saya takut ini Pak, di jemaat Pak. Itu yang saya Pak, yang saya bisa saksikan Pak. Poinnya sudah saya tangkap. Yang pertama memang begini Pak, kita harus menyadari bahwa jemaat itu adalah jemaatnya Tuhan, ya, bukan jemaatnya kita. Ya. Jadi saya punya pengalaman dalam hal berjemaat ini. Suatu saat ada seorang ibu berkata, tapi ini nanti akan ada kaitannya dengan pembinaan warga gereja. Tapi saya arahkan dulu kita kepada pemahaman tentang jemaat. Ya. Suatu saat seorang ibu berkata kepada saya begini, Om, saya mau pindah dari gereja ini. Saya kaget, kenapa kamu mau pindah? Iya, saya bermimpi bahwa pelitanya Om itu sudah padam. Ya, jadi ya apa gunanya saya ikut Om lagi kalau pelitanya sudah padam, katanya kan. Saya bilang koreksi dulu mimpimu. Ya, jangan-jangan itu mimpi buruk, saya bilang kan. Koreksi dulu mimpimu. Apakah benar-benar mimpi itu adalah mimpi dari Tuhan? Ya. Nah, akhirnya singkat cerita, ya pindahlah dia. Ya, tidak bisa lagi dihalangi. Ini menjadi suatu pelajaran bagi saya. Ya, belajar legowo ketika jemaat pindah. Kalau enggak nanti kita stres dan putus asa. Nah, oke lah, kalau gitu kau ke gereja mana? Ya, kau ke gereja mana? Kalau ke gereja GPT yang mana kau pindah? Biar saya antar. Ya. Begitu ya. Walaupun sebenarnya hati kita pedih gitu ya, ketika dia pindah. Ya. Oh, akhirnya dia pindah salah satu GPT. Oke, baik. Saya bilang, saya akan kasih tahu sama gembalanya bahwa kamu akan pindah ke sana. Tapi dengan catatan kalau kamu pindah, kamu harus lebih maju, lebih bertumbuh imanmu daripada di sini. Ya, Om. Singkat cerita pindahlah dia, bulan pertama dia WA saya, dia SMS saya, waktu itu masih SMS ya. Om, puji Tuhan kami di sini bertumbuh. Aku bilang ngapain, mesti lapor-lapor sama saya lagi, kan kamu sudah di sana gitu ya. Jadi ini namanya, apa kamu saya bilang ya, menguji iman juga ini. Menguji iman ini ya kan. Wah, bulan ketiga dia bilang, Om, kami sekarang sudah penentaran imam di sini. Ya. Dia bilang, puji Tuhan, maju terus. Kan gitu ya. Lalu bulan ke-6, dia bilang, Om, kami minggu depan akan ditabiskan jadi imam-imam di sini. Puji Tuhan. Dia bilang, kan. Puji Tuhan, haleluya. Semangat dia, setia melayani Tuhan di sana. Tapi dalam hatiku, ngapain lah dia lapor-lapor ke saya lagi. Di sana aja lah gitu kan. Ngapain dikasih kabar ke saya lagi. Gitu. Tapi saya yakin di situ Tuhan sedang menguji saya. Sejauh mana sebenarnya saya memperlakukan jemaat itu sebagai jemaat Tuhan atau jemaat saya secara pribadi. Tapi saya sudah bilang, Tuhan itu adalah jemaat Tuhan. Tidak ada jemaat saya di gereja ini. Semua adalah jemaat-Mu ya Tuhan. Ya terserah Engkau Tuhan, mau taruh di mana ya silakan. Lalu tiba-tiba minggu depannya setelah 6 bulan itu, dia WA saya begini, Om, kejam ibu kandung, tapi ternyata lebih kejam ibu tiri, katanya. Maksudnya apa, saya bilang. Saya mau balik lagi ke gereja Om, katanya kan. Saya mau balik lagi ke gereja Om, katanya kan. Loh kenapa kamu balik lagi? Ya Om, kayaknya mimpi saya salah, katanya. Ya, akhirnya dia balik lagi, ya, balik lagi ke tempat saya dan akhirnya melayani tempat saya. Nah, dari situ saya dapat satu pelajaran bahwa yang pertama, saya diuji Tuhan kemurnian hati. Apakah saya melayani Tuhan dengan baik atau tidak? Gitu ya. Jadi yang kedua, ya bahwa memang
pelayanan itu bukan 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 pelayanan kita, itu pelayanan Tuhan. Jadi ya sudah, sejak saat itu saya mengerti diajar Tuhan, ya, bahwa jangan pernah anggap jemaat itu adalah jemaat kita, ya, jemaat itu adalah jemaat Tuhan. Nah, yang Pak Bangun tadi sampaikan itu, ya sudah betul itu Pak, ya, jangan kecuali mereka datang baru kita layani. Tapi kalau mau sampai ngajak-ngajak seseorang ya ke gereja kita, padahal sudah ada penggembalaannya, ya saya pikir kurang etis juga. Bagaimana kalau kita dibuat orang seperti itu, kan repot juga kita kan gitu ya. Di sini banyak, saya anak sekolah minggunya, anaknya bersekolah minggu di tempat kita, sampai remaja kita bina terus, ya, jemaat gereja lain. Sekali saya bilang aja, Pak, anak Bapak kan sudah di sini, mereka juga bertumbuh di sini, lah di sini aja lah kita. Barangkali dia akan mau, ya, tetapi itu tidak saya kerjakan. Saya lebih memilih memiliki hati yang tulus dan murni dalam melayani Tuhan. Lebih bagus saya mencari orang-orang yang belum tergembala dengan baik, ya. Kecuali orang-orang yang tidak tergembala, belum, atau katakanlah belum tergembala, ya lebih bagus itu yang kita cari, ya, kita mencari petobat-petobat yang baru, sehingga ya lebih enak gitu ya. Yakinlah Pak, lebih enak kita membimbing petobat baru daripada yang sudah bertobat pindah gereja sana sini. Ya, dia akan mengadakan perbandingan-perbandingan. Wah, gembala kami dulu di sana begini, kok di sini begini. Malah dia kadang-kadang dia ngajarin, maunya kayak gini Om. Ya, maunya kayak gini, kayak kami dulu kayak gini katanya. Selesai kita ya kan. Padahal ingat baik, Belajar lagi, Pak. ya, pakaian kita berbeda-beda. Ya, pakaiannya Pak Ovel ini ya berbeda dengan pakaiannya si Adiel kan. Tentu masing-masing kita punya pakaian yang berbeda-beda. Jangan kita paksakan pakaian orang lain untuk kita pakai, ya. Jadilah seperti diri sendiri. Contohnya waktu Daud ingin berperang melawan Goliat, ya. Kan Saul kasih pakaian, kasih baju sama dia. Tetapi ya Daud bilang, wah, tidak cocok, ya, tidak masuk baju ini kepada saya. Malah tidak bisa berjalan dia kan karena dia pakai baju orang lain. Nah, demikian pula kita dalam pelayanan ini, ya sudahlah. Be yourself, jadilah dirimu sendiri, ya. Pokoknya jadilah seperti diri kita sendiri, sehingga ya Tuhan akan pakai kita dengan diri kita sendiri daripada kita dipakai Tuhan seperti orang lain. Itu pemaksaan namanya. Termasuk sekarang ini kan ada banyak orang meniru-niru seseorang. Cara doanya, cara ngomongnya, sampai cara tangannya pun dia tiru-tiru semuanya. Menjadi seperti orang lain. Saya pikir ngapain? Ya. Kalau saya, ya walaupun ada orang sedikit menghina saya, dia bilang itu Elroy Manalu nggak ada warna, ya. Jadi dia nggak tiru siapapun, gitu kan. Ya kadang-kadang saya pikir ya, saya adalah saya, jadilah menjadi seperti saya kan gitu. Nah, jadi ya, saya pikir sangat penting. Nah, kembali ke tadi kepembinaan warga gereja. Sekarang ada banyak gereja yang sudah tidak lagi melaksanakan pembinaan. Tugas pembinaan sudah mulai bergeser kepada tugas pemenuhan kebutuhan seseorang. Nah, saya mau katakan begini. Anda ini jadi hamba Tuhan bukan untuk mencari solusi bagi diri sendiri, tapi mencari solusi bagi orang lain. Saya ulang, ini penting. Menjadi hamba Tuhan bukan untuk mencari solusi bagi diri sendiri, tetapi menjadi solusi bagi orang lain. Bayangkan terlalu rendah terlalu rendah panggilan kita kalau kita menjadi hamba Tuhan untuk mencari solusi bagi diri sendiri. Ngapain jadi hamba Tuhan? Ngapain Pak Bangun ini keluar dari dari dinas kesehatan atau bidang kesehatan? Ya, kalau toh mencari solusi bagi diri sendiri, malah lebih sejahtera kerja di sana kan daripada kerja ya. Hanya ada satu panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Ada kepuasan, ada kebahagiaan yang tidak ada tarahnya kita alami dalam pelayanan ini ketika kita mampu membina jemaat dari yang tidak kenal Tuhan sampai mengenal Tuhan dan mengerti Tuhan. Ya. Kemarin kami kebaktian Komsel, yang tuan rumah bersaksi, dia bilang, saya bersyukur saya bisa mengenal Tuhan, jadi nikah kami semakin diberkati Tuhan, dan kerinduan kami yang satu, dibilang, kami harus setia beribadah, kami harus lebih setia beribadah. Bayangkan kalau semua jemaat punya prinsip yang demikian, ya, dia seluruhnya memiliki kerinduan untuk setia beribadah. Ya, saya pikir
Tidak ada lagi kebahagiaan yang setara dengan itu. Sebagai seorang gembala ya, sebagai seorang gembala. Ketika jemaat sudah sampai pemahamannya sampai sedemikian, saya pikir itulah yang dikatakan jemaat yang dewasa. Jemaat yang sudah mengerti arti dari ibadah itu sendiri. Ya, jadi saya pikir itu harapan saya di gereja kita jangan sampai bergeser. Ya, dimanapun Anda melayani, jangan sampai bergeser, yaitu nilai-nilai pembinaan itu harus tetap dijalankan dalam setiap gereja kita masing-masing. Baik, saya kira itu. Ada lagi yang mau tambahkan sebelum saya akan display dulu nanti apa yang saya janjikan minggu lalu. Silakan, ada yang mau bicara lagi, Pak? Baik, kalau tidak ada, saya akan coba display. Itu, sorry ya, saya harus hentikan dulu tukang ini. Saya harus hentikan dulu tukang ini bekerja ya. Kerja terus mereka ya. By the way, siapa yang nggak ada ini? Siapa namanya? Putri ya? Apa? Siapa sih? Yang satu lagi siapa namanya? Yang wanita satu siapa namanya? Ada saya Pak, Putri. Oh, ada kamu ya? Lain Iya, namanya di ada. sini. Ya. Iya, belum saya ganti. Oh iya, oke. Ya. Jangan bikin bingung Bapak ya kan. Sorry Pak. Lagi ya. Oke, baik. Ya, saya akan coba share screen dulu perjalanan pelayanan saya ya. Jangan terkejut ya. Inilah saya dulu tahun 93 ya. 92. Lucu ya, beda ya. Umur berapa ini, Pak? Ini tamat SMA. Ini kan ijazah di SMA dulu, saya coba screenshot ya. Lalu ini dia tahun 96 saya memulai pelayanan. Ya ini ya Anda tidak akan menemukan wajah saya yang sekarang di wajah saya yang lama ini ya, karena saya dulu kurus kering ya, tinggi langsing ya. From nothing, benar-benar nggak ada. Saya datang ke Batam ini nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu Batam. Tiba-tiba saya disuruh ke Batam. Ya, jadi tanggal 21 April. Nanti 21 April 2022 ini berarti 20 berapa tahun ya? 20 kemarin 96 26 tahun ya melayani ya. Ini dulu mulai pelayanan ya. Saya memulai dari sekolah minggu ya, melayani pembinaan warga gereja itu dimulai dari sekolah minggu ya. Jadi ini saya ya. Untung saya masih dapat foto-foto ini ya. Ini pun saya dapat dari orang-orang yang ini sekarang. Yang ini mana ini ya? Yang ini anak sekolah minggu saya tahun 96 yang lalu. Saya sudah nikahkan dia, sudah sarjana, sudah menikah dan sudah PNS dan sudah punya anak. Anaknya sekarang sudah sebesar dia juga. Ya. Jadi ya iyalah 26 tahun yang lalu gitu ya. Jadi sekolah minggu saya itu sudah saya nikahkan dan sekarang sudah punya anak lagi. Ya. Bayangkan ya, anak sekolah minggu saya sudah punya anak dan anaknya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi dan itu sangat bahagia sekali Pak Bangun ketika kita sampai menikahkan sekolah minggu kita, itu sangat bahagia sekali rasanya. Ya, bahagia sekali rasanya. Dan dia benar-benar menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ya, jadi luar biasa. Jadi di gereja saya ini udah dipanggil Opa, Pak Bangun ya, panggil Opa. Udah banyak cucu saya di gereja ya. Pak Ovel ya. Jadi saya ini udah dipanggil Opa di gereja ya, banyak cucu. Pak Elroy. Ya. Saya punya anak sekolah minggu tapi belum menikah, Pak. Itu ada di Salem ini sekarang, Pak. Oh iya. Otniel. Saya ketemunya di sini Pak, di Zoom juga. Siapa itu? Gideon, Pak Gideon. Makanya
Saya ingat Pak Leroy bilang anak sekolah minggu Pak Leroy nikahkan, saya tidak Pak. Oh gitu ya. Karena Gideon belum menikah Pak. Di Gideon ya? Iya Pak, Oh, yang mana itu Pak? Ini ya? Kopel. Oh, Vel. Oh, ini sekolah minggunya Pak ini dulu Pak Bangun. Iya. Oh iya. Nggak apa-apa Pak. Dia Nanti Iya. indah pada waktunya ya. Ya, Bagus kalau oke. dia ingat Pak. Pak Leroy. Iya. Bagus kalau dia ingat kalau dia menikah. Kalau dia Oh, diam-diam gitu. menikah Pak. Ya, jadi itu kebahagiaan tersendiri Pak. Jadi saya Nanti, bahagia Pak, saya sekali. senang Pak, saya melihat- senang ya. Ya, bahagia sekali melihat sekolah minggu saya itu dan sekarang sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita sampai menjadi guru sekolah minggu. Nah ini, gereja pertama saya ini dulu ukuran 6x8 Pak. Ini dari triplek, nggak ada pintunya karena nggak ada uang, ya nggak ada pintunya. Ini atapnya ini atap karet, ya atap karet, ya. Jadi saya tidur di sini, ini lantainya lantai tanah, ya. Jadi kalau hujan dari sini banjir masuk ke sini. Ya. Jadi saya itu tidur dengan nyamuk dan segala macam, ya. Jadi ya begitulah hamba Tuhan, nggak ada kasur, nggak ada lemari, ya tidur di atas kursi panjang itu, disitulah saya tidur, ya. Makanya saya pernah sakit malaria karena ya pintu ini nggak ada pintunya gitu ya, cuman gini doang, ya. Ya, dan ini rumah liar, ini namanya kalau di Batam rumah liar, rumah liar. Ini tanah-tanah garapan, ya, tanah garapan, langsung saya blok waktu itu. Dan ini tidak bisa masuk mobil ke dalam ini, hanya bisa masuk sepeda motor karena jalannya sempit, kecil. Ya, di ruli-ruli ini, ini atap-atap kayak gini dia, ya dulu. Nah ini saya, dan ini jiwa-jiwa yang saya layani, ya saya masih lajang ya, saya tidak tahu motivasi mereka ini sungguh-sungguh nggak ini ya, dekat-dekat dengan saya ini ya. Ya, benar-benar mau cari Tuhan atau mencari seorang gitu ya. Tapi saya langsung blok mereka. Saya bilang begini, kalian ini, saya ini kan gembala, kalian domba. Masa gembala nikah dengan domba? Ya, nggak bisa. Atau gini, saya bapakmu, kalian anak saya. Masa bapak nikah sama anaknya, itu namanya incest, saya bilang. Itu penyelewengan, nggak bisa. Pokoknya saya anggap kalian anak-anak saya. Ya, ini ada orang Jawa, ini orang Jawa, ini orang Batak. Ya. Jadi di Batam ini Pak, manusia dari seluruh provinsi ada di sini. Kenapa? Karena ini kawasan industri dan pemerintah bilang tidak boleh hanya orang Batam yang menikmati, harus seluruh provinsi direkrut ke sini. Jadi banyak manusia di Batam. Kemurahan Tuhan, step by step pelayanan berjalan, terus saya melayani dengan ya dengan ketulusan lah, nggak ada masalah apa-apa. Pekerjaan saya hanya membina warga gereja, ya. Jadi ketika dipercayakan melayani, saya melayani. Nah, waktu itu saya memulai baptisan air karena kami kan di sekolah Alkitab di Lempinel itu nggak dikasih tahu bagaimana cara membaptis orang. Ya, saya nggak tahu Pak Stefanus Sangka ini dulu diajarin nggak cara membaptis orang. Ya. Sama Jadi, produknya. Nah, saya tidak tahu sama sekali bagaimana caranya baptis ini. Nah, pertama sekali, kebetulan saya itu dengan Om Timbul, ini Om Timbul, Pak Segum sekarang. Ya. Om Timbul ini, karena itu kolam ini. Ya. Nah, bayangkan saya ini kan pakai dasi. Karena apa? Saya pikir, wah, baptisan itu kan sakramen, harus sakral kira-kira begitu ya. Jadi saya pakai dasi ini. Ya. Dan sampai sekarang saya kalau baptisan itu ya saya usahakan ya pakai dasi juga, minimal pakai batik gitu. Nah, beliau ini dulu sudah biasa di Medan. Waktu dia pengerja di Medan, Pak Timbul ini udah ini. Kebetulan ya puji Tuhan lah, Tuhan atur. Akhirnya saya nggak sendirian, kami baptisan bareng-bareng membaptis jemaat di dalam kolam ini. Ya. Nah ini waktu itu penentuannya beliau. Ya. Jadi jiwa-jiwa dimenangkan. Nah ini ya kita baptis orang, ya jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan satu persatu. Nah ini salah satu ini yang ini adalah istrinya Pak Stephen Manurung. Saya nggak tahu ngajar nggak Pak Stephen Pandit Manurung di sini. Ngajar ya? Mengajar Mengajar, Pak. Nah, ini istrinya ini, Nuraini Tiar ini, saya yang baptis. Dan Manurung itu saya juga yang baptis. Ya, itu anak rohani saya. Stephen Pandit Manurung itu anak rohani saya. Nah, itu juga adalah kebanggaan. Kebanggaan bukan untuk kesombongan, tetapi kebanggaan saya. Anak rohani saya sekarang sudah jadi ketua 2 di Sinode kan, dulu direktur Salem GPT gitu. Itu anak rohani saya. Kalau saya datang ke Surabaya,
pasti dia cari saya ke hotel. Dia bawa cucu-cucu saya dulu ke hotel kan. Jadi anaknya itu kan panggil opa sama saya. Itu dulu kawan satu itu, aduh, memang ya puji Tuhan lah, Tuhan angkat dia. Ya Stephen Pandir Manurung itu sebenarnya hanya orang-orang biasanya itu Pak dulu ya. Tapi mau dengar-dengaran, mau dibina, ya, mau tergembala dengan baik. Akhirnya Tuhan angkat kehidupan. Saya yang ngirim dia sekolah Alkitab di Surabaya, beserta ini istrinya ini dulu ya. Jadi ini adalah istrinya Saudara Pendeta Adri Tuyu di Probolinggo, ya, namanya Yesus. Jadi dari jemaat kami itu Pak sudah belasan yang jadi hamba Tuhan, ya, jadi gembala, menjadi hamba Tuhan, istri gembala, ya. Jadi sudah beberapa lah yang menjadi gembala. Nah, kemudian ragam pelayanan saya kerjakan berjalan terus, anak-anak sekolah. Ini anak sekolah saya bina Pak, ya. Jadi kalau ada anak sekolah di tempat-tempat kita, ya kita usahakan membina mereka. Kemudian saya ajak mereka melayani Tuhan, ya. Ini kebaktian di pantai, kita ajak dia di pantai. Kemudian ini fotonya sudah sampai kayak gini nih, ya. Baru saya dapat, ya. Ini saya Pak, ya. Ovel, ini saya ini, ya. Lu bayangin sekarang dengan dulu. Luar biasa ya. Nah, tahun 99 gereja lama itu dibongkar yang tadi. Karena apa? Karena itu terlalu ke belakang, tidak bisa masuk mobil, ya. Dan akhirnya dibangun ukuran 8 kali 16. Ya, ini masih triplek sama, hanya setengah batu dan atap sudah seng, ya. Triplek. Karena apa? Jio-jio semakin bertambah. Inilah pastori saya, ya. Yang nempel di sini, ya, di sini saya tinggal, ya, tahun 99. Masih lajang, ya. Lalu tahun 2000, ya, Tuhan melihat bahwa tidak baik hambanya melayani seorang diri. Yakinlah Ovel, satu saat kau dilihat Tuhan tidak baik kalau sendiri, ya. Ya. Jadi tahun 99 saya itu ke Surabaya fellowship. Kalau dulu kan tiap tahun ada fellowship ke Surabaya, ya. Natal Persekutuan atau Pasca Persekutuan gitu ya. Biasalah hamba Tuhan dari daerah-daerah itu, ya, cari calon istri itu dari Surabaya, pengerja-pengerja Surabaya itu ya. Karena kalau udah jadi pengerja di Surabaya, ya udah tahan banting lah itu, kira-kira begitulah. Ya, Bro Ovel ya. Nah, saya dapat istri di dari Jalan Johor. Ini adik kelas saya. Saya angkatan 21, dia angkatan 22, orang Manado, ya. Dan saya diberkati oleh kemurahan Tuhan Pak Ari Ersada, diberkati oleh pendeta almarhum pendeta Pongdong Alemba, ketua Sinode GPT, dan saya menikah di Jalan Johor, ya, Putri, ya. Jadi ini di Jalan Johor ini, ya. Jadi saya menikah di Jalan Johor, diberkati oleh ketua Sinode, ya. Jadi menikah itu ya begini, ya Ovel, menangis nih ya. Jadi enggak ngeri ya. Ya. Saya menangis bahagia karena apa? Yang pertama, saya dapat istri hamba Tuhan. Yang kedua, yang memberkati saya itu langsung ketua Sinode pada waktu itu, sekaligus Bapak rohani saya, Bapak Pendeta Pongdong Alemba. Saya pikir ini adalah suatu kemurahan. Tidak semua orang bisa menikah di Jalan Johor 47 waktu itu, tahun 2000. Ya, jadi tidak semua orang juga diberkati oleh Pendeta Pongdong Alemba. Jadi kalau ada orang bilang saya ini ya nggak pengajaran, nggak tahu lagi lah saya. Padahal ini tangan Pendeta Pongdong Alemba yang berkati saya. Ini dia, beliau itu ya. Tanggal 25 Mei. Jadi Mei nanti usia pernikahan kami sudah 22 tahun. Baru 22 tahun. Jalan Johor oleh Ketua Umum GPT Pendeta Pongdong Alemba. Ini dulu Jalan Johor, Putri. Ya. Kamu kan tahu Jalan Johor ya? Ya. Iya, Pak. Jadi sekarang namamu ganti jadi Pitra. Tadi Oh enggak. oh bukan ya. Oh, ya. Oke, ini Jalan Johor 47 dulu ya, zaman dulu. Lalu ragam pelayanan, puji Tuhan saya kembali ke Batam, istri saya diterima oleh jemaat ini yang kan yang tengah ini. Saya pikir dulu gawat, setelah saya nikah ini bubar orang ini, kaum muda ini. Gitu. Nyatanya nggak bubar, malah diterima dengan sukacita, mereka bangga punya ibu gembala, dia peluk ibu gembalanya. Ya. Dan ini adalah istri Pendeta Agus Siburian yang di Surabaya yang ini. Ini dari tempat kita juga. Luar biasa banyak hamba Tuhan dari tempat saya. Ya, melayani di Surabaya mereka, di Sinode GPT juga. Ya. Puji Tuhan, ragam pelayanan berjalan dengan baik dan ini sudah jadi hamba Tuhan.
Yang mana lagi ya sudah jadi hamba Tuhan? Ada beberapa yang sudah jadi hamba Tuhan. Ya. Tahun 2001 saya dapat anak. Ya. Tambah gagah di sini Pak saya lihat. Ya, udah mulai makin bersih karena apa? Karena ada orang Manado yang merawat, ya kan? Amin. Selama ini kan nggak terawat. Ini sudah ada Tuhan utus dari Sulawesi Utara, ya orang Manado yang merawat, ya. Dapat anak satu, ya. Itulah dia, puji Tuhan, ya. Lalu kemudian Tuhan tambah lagi anak satu lagi, laki-laki. Pertama kali ke Jakarta, mau fellowship ke Surabaya, sehingga di Jakarta. Numpang foto lah di Tugu Monas gitu ya. Ya, biar cuma numpang lewat. Padahal sebenarnya di apa ini, di Gambir ini nunggu kereta ke Surabaya waktu itu ya. Ya, puji Tuhan, pelayanan berjalan. Tahun 2006 gereja yang tadi digusur. Karena itu kan rumah liar. Ya, pindahlah kami ke kontrakan namanya Mutiara Biru selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun melayani jiwa-jiwa. Ini istri hamba Tuhan, sekarang udah jadi istri hamba Tuhan. Pendeta Santun Setinjak namanya di daerah Medan sana. Ya, jadi banyak juga yang jadi hamba Tuhan dari tempat kami. Ya. Nah, tahun 2008 kami pindah ke lokasi baru, ke lokasi yang sekarang. Saya kemurahan Tuhan dapat lahan gereja 1.250 meter, ya 25 kali 50. Nah, waktu itu tidak ada uang, tidak ada siapa-siapa, ya dengan jemaat lah. Nah, waktu itu ada seng-seng bekas inilah yang saya kelola untuk mengatap gereja ini. Saya bikin sendiri, lalu saya gerenda, lalu dicat. Lalu bersama dengan jemaat, mulai ada berkat pasang pintu, ini nggak ada pintunya awalnya. Nah, itulah pekerjaan Tuhan itu Pak bangun, ya selalu dimulai dari yang kecil. Ya ini nggak ada pintunya nih, tahu-tahu ada berkat pintu, kita buat pintu. Ada berkat ngecat, kita cat. Asalkan kita rajin aja. Ya, asalkan kita rajin, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Lalu, kemudian pelayanan itu berjalan dan berjalan terus sampai ya jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini istri saya dan semua ini adalah pelayan-pelayan, imam-imam yang sudah dihabiskan menjadi imam-imam melayani Tuhan. Wah, nah ini udah mulai bagus nih. Dan udah ada roda 4 di sini Pak. Udah ada roda 4. Makanya untuk pekerjaan Tuhan itu ya pasti maju. Tidak mungkin mundur pekerjaan Tuhan. Asalkan kita berjalan pada jalan yang benar, pada integritas yang betul, pekerjaan Tuhan akan berjalan dengan baik. Ya, jadi saudara-saudara jangan pernah ragu, pekerjaan Tuhan pasti maju. Ya, tidak mungkin mundur. Namanya pekerjaan Tuhan pasti maju asalkan kita terus berada. Nah, tahun 2011 ya 28 Maret saya mengadakan peletakan batu pertama dengan Pak Sekum. Dengan iman ini, nggak ada uang apa-apa. Ya, gereja yang tadi ini ya sudah hampir tidak muat, maka di depannya ini kita bangun peletakan batu pertama dengan iman. Kita belum punya apa-apa, tapi saya bilang dengan jemaat, kita akan bangun gereja 2 lantai dan seterusnya ukurannya. Mereka bingung-bingung juga bagaimana mungkin ini kita ini warga jemaat yang tidak begitu banyak membangun gereja 2 lantai, tapi dengan iman. Maka setiap hari Minggu kami gotong royong Pak, ya gotong royong dengan ibu-ibu, ya ini bagian dari pembinaan warga gereja Bapak Ibu sekalian. Ya, mereka kenapa mau dengar-dengaran? Karena dibina. Kalau tidak dibina, maka mereka tidak akan mungkin mau melibatkan diri dalam pelayanan. Mereka ibu-ibu nyangkol ini ya, mereka nyangkol-nyangkol dan ada berkat satu tiang, kami bangun satu tiang. Ini dia, ya kan? Ada berkat ngecor, ya kita kerjakan secara perlahan-lahan, ya, secara mandiri nih, sehingga jemaat itu merasa memiliki. Kami bikin mal ini ada 3, ada bangun 3 ya 3. Ya belum ada ya berhenti dulu, gitu ya. Nah, akhirnya progres terus, pembangunan ini jalan terus. Saya enggak tahu dari mana-mana berkatnya, ya. Yang saya tahu Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menyediakan segala sesuatu, ya. Dan seterusnya ini pengecoran di lantai 2, ya. Terlalu panjang untuk saya ceritakan. Kalau ini lantai 2 ini saya banyak banyak menangis untuk terjadinya pembangunan ngecor ini, banyak menangis saya, ya. Dan tidak sedikit air mata yang dikorbankan untuk ini. Ya, saya kalau menyampaikan saya mau menangis lagi ya. Tapi sudahlah, saya udah bahagia ya. Dan akhirnya ini terus progres pembangunan berjalan dengan baik oleh kemurahan Tuhan. Dan ini hanya dengan iman.
Makanya setiap hari Minggu saya tidak izinkan jemaat pulang. Ya, jangan pulang dulu. Kita naik ke lantai 2 ini, naik ke sini, ya, berdoa di atas ini, sehingga penyelesaian pembangunan gereja dapat terrealisasi. Ya. Semua mereka berdoa, kita berdoa terus sambil jiwa-jiwa terus kita bina, ya. Ya, orang-orang ini kita bina, orang-orang yang, ya, puji Tuhan berjalan dengan baik. Lalu ini pasang atap. Kita prioritas di lantai 2 dulu, karena di lantai 2 ini tempat ibadahnya. Di bawah ini nanti menjadi kantor, ini gereja lama, jadi kantor dan pastori. Jadi saya prioritas rumah Tuhan dulu. Ya. Akhirnya jadi, ya pelan-pelan, ya ini di sisi lain pembangunan tubuh Kristus tetap berjalan. Ya, jiwa-jiwa dimenangkan. Ya, aduh saya kalau melihat mereka ini luar biasa ya. Ini lagi, tambah lagi jiwa. Ya. Terus jiwa-jiwa tambah lagi, ya kan? Ini pembinaan warga gereja semua ini Pak, ya. Jadi kita membina semua warga gereja, lalu tambah lagi, terus ini bertambah terus jiwa-jiwa, ya. Nggak hanya cewek-cewek, cowok-cowok juga ini banyak, bertambah terus. Kita bina orang-orang ini, orang-orang, tahulah orang-orang Batak ini ya, banyak persoalan. Tapi kita bina terus, akhirnya mereka taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Nah ini pelayanan itu perkembangannya progres. Sekolah minggu juga tetap kita bina, ya, sehingga sekolah minggu berjalan dengan baik. Waktu kita sangat singkat, saya akan percepat ya. Nah ini kita hadir bersama jemaat. Jangan pernah jaga jarak. Oh saya kan pendeta. Wah, level jemaat. Saya hadir di tengah-tengah jemaat, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya belajar hadir di tengah-tengah jemaat untuk ya mendengar, untuk membina mereka. Lebih bagus kita hadir di tengah-tengah mereka daripada kita menjauhi mereka. Sehingga mereka mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan mereka. Kami pernah juga membuka pelayanan di hotel, ya, dan ini pelayanan sekolah minggu berjalan dengan baik. Kita bina, ini guru-guru sekolah minggunya, ya kita harus jadi leader di depan, ya, jangan di belakang. Nah ini tadi, bangunan gereja tadi udah siap yang di atas, dengan kita bikin lantai karpet begini dan full AC, sehingga ada peredam. Nah ini dia. Ini tahun 2015 waktu itu sudah dapat dipakai, dan terjadi pembinaan warga gereja. Mereka ini kita bina untuk menjadi melayani Tuhan, saudara, dan terus ya kita bina lagi, terus lagi, ya, lalu terus mengalami pembinaan, ya, dan terus menerus. Ini anak saya, ya, yang sekarang sudah besar-besar. Dan saya mengangkat 7 orang penatua di gereja kami, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, untuk membantu saya dalam pelayanan. Sehingga saya tidak bekerja sendiri, tapi saya bekerja dengan tim. Ketika ada apa-apa, kayak kemarin nanti akan saya tunjukkan ada pelayanan, penyerahan anak, ya, dan seterusnya, pendalaman Alkitab, paduan suara juga tetap kita bina, ya, inilah pembinaan warga gereja itu Pak. Ini anak-anak muda kita bina, wah, ini lagi. Semakin maju, ya. Bapak Ibu lihat tadi ya, dari tadi itu semakin maju, semakin banyak orangnya, semakin bening pula fotonya kan, ya, gitu ya. Karena teknologi juga semakin maju, ya. Lalu terus ini orang-orang bayangkan bapak-bapak ini dulu dari mana-mana mereka ini, tapi sekarang mereka menangis di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Bagaimana mungkin terjadi ya? Karena pembinaan Pak, pembinaan. Kita sebagai gembala tampil terus mengadakan pembinaan kepada mereka. Ya, ini dia teman-teman itu. Nah, tahun 2020 kan pandemi. Kami malah dapat berkat, yaitu membangun gedung sekolah minggu di belakang. Ya, bangun sekolah minggu di lantai 2 kita dak, ya. Ya, kulit Pak Pendeta ini pun makin bersih sekarang, nggak sekumuh dulu ya. Dan ini wah, pembangunannya diberkati Tuhan, ya. Dan mobilnya juga semakin bagus ya, bukan semakin jelek Pak ya. Dan terus pembinaan dan ya, akhirnya terjadi, selesai ya. Lalu akhirnya kita pasang atap di lantai 2, di atasnya tambah ini gedung segini tambah, dan yang lama kita bobol, kita kerjakan, saya juga bekerja. Nah, ini bangun gereja yang sekarang ini kan yang lama nih, di lantai 2, sekarang kita tambah lagi sampai ke sini ya. Ini dia hasilnya. Sekarang kita bikin pentas, dan saya mengerjakan semua wallpapernya ini saya kerjakan sendiri ya. Nah ini ya, saya dengan anak saya
Ini karpet Pak, sekaligus jadi peredam. Saya tempel sendiri, bikin sendiri, wallpaper didesain sendiri. Nah, ini akhirnya begini. Ya, ini juga karpet dan semuanya karpet. Mohon maaf ini tidak bermaksud untuk pamer ya, tetapi hanya menunjukkan kronologi. Ya, dan akhirnya begini dia sekarang. Ya, dan pelayanan terus berjalan, jiwa-jiwa semakin bertambah. Tidak sedikit air mata Pak, yang membina warga jemaat ini ya nggak bisa juga, harus mengandalkan Tuhan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari saya sering bercanda dan lain sebagainya, tapi dalam pelayanan, nah ini banyak meneteskan air mata ya. Dan ini ulang tahun gereja kami ya. Banyak jiwa-jiwa dilawat oleh Tuhan, ya terbukti mereka ini semuanya menangis ya. Karena apa? Menerima pembinaan dari firman Tuhan. Ini anak saya semakin bertumbuh besar, dan ini pelayanan berjalan terus. Ini lalu akhir 2021 kami membangun ini yang sekarang tadi yang recok di depan itu yang ngebor-ngebor, ini melanjutkan pembangunan lagi karena sudah hampir tidak muat lagi gereja yang ini. Kita bangun lagi ke depan, kita perpanjang lagi di akhir 2021 ini ya. Dan ini kaum muda, ini hanya kaum muda di gereja kami ya, hanya kaum muda ini, kaum muda remaja. Kita bina semua anak-anak muda ini, kita libatkan mereka melayani. Ya, kita bilang pelayanan bukan beban, tapi pelayanan adalah berkat Tuhan. Dan ini kita rapat kerja, penatua itu tanggal 9 Januari yang lalu, kita rapat kerja untuk tahun 2022, ya mengadakan pembinaan program-program, sekaligus hari ulang tahun saya tanggal 9 Januari yang lalu. Oke, baik, saya kira itu. Nah, ini adalah perjalanan pelayanan kami, Pak. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tanpa bermaksud untuk tanpa bermaksud untuk ya dijauhkan Tuhan lah, untuk pamer, untuk menunjuk-nunjukkan. Tapi sekali lagi itu adalah pembinaan warga gereja, Pak. Jadi yakinlah, Pak, ada lagu yang berkata tak tersembunyi kuasa Allah. Ya, Amin. kalau lain ditolong, saya juga ya. Ya Om Haleluya. Stefanus sangka ya. Siap, Ya, makasih. puji Tuhan. Ya, jadi ya Tuhan kita kan Tuhan yang sama ya. Kalau saya di ya pelayanan kami walaupun perlahan-lahan ya saya yakin maju lah ya. Jadi saya terlalu yakin juga melihat saudara-saudara yang masih muda-muda ini ya, Saudara Kurnia Lewi, Adiel Sura dan seterusnya semua ya, Arya Sada dan seterusnya, siapapun kita, di Urbanus, ya semua peserta kuliah hari ini saya yakin dan percaya prinsipnya hanya satu, utamakan Tuhan, miliki beban yang terus membina warga jemaat yang kita layani, jangan pernah bergeser bahwa tugas saya adalah sebagai pembina atau pembinaan warga gereja, sehingga ketika itu dilaksanakan pekerjaan Tuhan pasti maju. Baik, saya kira itu dulu perjumpaan kita saat siang hari ini, sudah pukul 12.05 sampai kita 12 berapa ya? 12.10 ya? Atau pukul 12? Biasanya sampai jam berapa ini? Ini kan kita sudah 55 menit, Pak. Jadi Oh, sudah lewat. sudah lewat. Harusnya Oke. kan jam 12:05 sudah selesai. Oh gitu, bilang dong Pak Lispan. Aduh, saya pikir saya ngajar, enak diputus. saya kalau nggak disuruh berhenti, nggak berhenti saya ngajar Pak ya. Jadi tolong diingatkan. Oke, kalau gitu nanti hari Jumat depan jam 12:05 kita selesaikan. Oke, namun demikian saya senang berjumpa dengan saudara-saudara semua. Ya itulah paling enggak itulah kesaksian hidup pembinaan warga gereja itu, bahwa ternyata ya sangat indah membina warga gereja, umat Tuhan yang kita layani pasti bertumbuh maju. Baik, saya kira demikian, karena masih ada mata kuliah lanjutan setelah ini Bapak Ibu, supaya ada waktu untuk istirahat, maka perkuliahan kita tutup sampai di sini. Jangan lupa latihan lagu tadi, nanti akan saya kirim sama Pak Lispan. Kalau bisa dilatih terus lagu itu menjadi lagu wajib kita di setiap mata kuliah pembinaan warga gereja. Baik, dengan demikian berakhir perkuliahan kita. Terima kasih untuk respon dari kita semuanya. Kiranya Tuhan berkati. Yuk kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau memanggil kami menjadi hamba Tuhan, menjadi calon hamba Tuhan. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, membawa mereka dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Olehnya materi sudah hamba-Mu sampaikan, walau terbatas, biarlah kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami, sehingga kami dapat
menjadikannya menjadi suatu modal bagi kami di waktu yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, diberkatilah seluruh mahasiswa yang ada, baik dalam pergumulan, baik dalam pelayanan, masa muda, juga rencana mereka, ada yang on-site pada bulan yang akan datang, biarlah kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami lagi di waktu-waktu yang akan datang, dalam keadaan sehat dan dipelihara oleh Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Ampuni jika ada kata-kata yang salah, motivasi yang salah dalam belajar mengajar ini. Terpujilah Tuhan, mengucap syukur kami akhiri perkuliahan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Oke.